Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Ramadanti, kelas 5C English Morning, Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menganalisa komponen-komponen dari rancangan pembelajaran yang saya lakukan pada kegiatan PLP2 yang kemarin. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kompetensi inti. Dalam komponen ini, siswa lebih mengutamakan unsur perilaku beragama, contohnya berperilaku baik, sopan santun, pemaaf, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Namun di sini juga siswa harus mengembangkan ilmu pengetahuannya dan rasa ingin tahunya dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengimplementasikan hasil dari apa yang dia dapat selama proses belajar mengajar. Masuk dalam komponen yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Pada tujuan ini, siswa diharapkan untuk memahami dan mengerti bagaimana cara meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, media pembelajaran, alat atau bahan dan sumber belajar. Pada komponen ini, media bahan ajar yang digunakan adalah lembar kerja siswa, worksheet atau lembar penilaian. Dan alat bahan ajar yang digunakan itu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Sumber belajar atau referensi didapatkan dari buku penunjang, kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris, When English Rings, The Bell, kelas 8, Kemendikbud revisi tahun 2016. Oke, yang keempat yaitu langkah-langkah pembelajaran. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi. Dan terakhir adalah menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Masuk ke kegiatan inti. Yang satu, kegiatan literasi. Itu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Yang kedua, critical thinking, yaitu guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik, atau pertanyaan ini harus berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, collaboration. Collaboration adalah peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai fungsi sosial teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya dalam bahasa Inggris. Oke, saya lanjut. Communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Lalu yang terakhir adalah creativity, yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi yang telah dipelajarin. Lalu kegiatan penutup, peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Lalu guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran, yaitu penilaian pengetahuan berupa tes tertulis pada pilihan ganda dan esai. Lalu penilaian keterampilan berupa penilaian untuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Sekian dari saya. Assalamualaikum.